Sebel nggak sih kalau misalnya kamu udah bikin toko capek-capek di Shopee, terus kayak ratingnya itu dihancurkan sama konsumen-konsumen yang dalam tanda kutip, gue nggak ngerti ya, ini pintar apa bodoh gitu ya. Ngasih bintang satu, suka ada yang bilang, ini kayaknya gue dijailin kompetitor nih. Gitu kan, ini diguna-guna sama kompetitor nih. Nah, lain sebagainya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya aslinya ya mungkin kamu ngerasa barang kamu ya oke-oke aja gitu, barang kamu fine-fine aja, nggak ada masalah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, gimana sih cara mengatasi itu semua? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang apa yang harus dilakuin kalau misalnya kita dapat review gitu ya. Contoh nih. Di sini ada studi kasus. Nah, gue yakin setiap seller pasti pernah ngalamin. Jadi kayak udah bikin reputasi gitu ya. Contoh kayak gini. Ini 4,7 dari 5. Artinya sebenarnya udah bagus nih. Gitu kan. Nah, tapi meskipun udah bagus, apakah ini berarti conversion rate bakal bagus? Belum tentu. Belum tentu. Karena gini, kalau misalnya kita mau conversion rate-nya bagus gitu ya, ternyata ada beberapa hal yang harus dilakuin. Ada cukup banyak hal yang harus kita kerjain gitu kan. Dimana salah satunya aja adalah ulasan gitu ya. Kenapa? Karena gini, coba deh kalian bayangin. Misalnya nih, ada orang mau beli celana. Misalnya nih, ada orang mau beli celana, terus udah gitu ketika dia mau beli, dia kan pasti nyari-nyari, betul nggak? Pasti dia nyari-nyari, udah gitu lagi search gitu kan. Terus lihat 4,7. Oke nih, klik. Begitu diklik, kelihatan nih kayak gini. Bintang 5-nya 23.000 karena bintang 5-nya banyak banget. Ini ngebantu. Bener nggak? Ini kan ngebantu nih karena bintang 5-nya banyak banget. Nah, tapi yang perlu diingat adalah Shopee itu punya sistem sekarang di mana kalau orang nggak ngasih ulasan, otomatis bintang 5. Yang artinya ketika orang nggak ngasih ulasan, ya jadi bagus. Gitu loh. Bener nggak? Ya. Nah, sedangkan yang real-real, kalau yang udah makin tahu mungkin ngerasa kayak, oh ini yang realnya nih yang bintang 4 pasti real nih. Karena kan orang ngasih ulasan bintang 4, bintang 3, bintang 5, bintang 2, bintang 1, bener nggak? Nah, setelah itu, apa yang orang lihat biasanya? Kalau gue beli barang, pertama kali yang bakal gue lihat adalah pertama bintang 5-nya kayak gimana. Terus gue lihat, oke, banyak kan nih yang beneran bintang 5? Oh, ternyata nggak banyak misalnya. Tadi kan ada dua kali nih, tadi 23.000 ulasannya. Terus udah gitu sekarang ke yang produknya, tadi 23.000 ulasan toko. Ulasan toko 23.000. Orang kalau mau beli barang gue bakal lihat ulasan produk, kan produk ini yang mau dibeli. Nah, 2,1 ribu bintang 5, 600 terus udah gitu bintang satu ada 3. Ada yang ada komentar, ada yang nggak ada yang pakai media, ada yang ada langganan. Nah, di sini orang tuh pasti bakal bener-bener ngelihat nih bintang 5-nya gimana. Oh, bintang 5 nih. Repeat kedua tetap recommended, pengiriman best 1 hari sampai gitu kan. Tapi kalau dibaca di sini entah kenapa yang warna hitam karet pinggangnya lebih besar dan lebih panjang celananya gitu dibandingin yang ini. Berarti gue bakal merasa kayak bentar, ini langganan nih, ada tulisannya dia langganannya, tapi oh produknya nggak konsisten gitu ya. Terus yang kedua, ada lagi nih, kita lihat lagi, oh bagus celananya kayaknya tebel, ini kan kita pengen tahu nih bagus-bagusnya kayak gimana. Nah, jangan salah, suka cukup banyak orang yang suka pengen lihat bintang 1 dan bintang 2 buat tahu kalau gue beli sialnya apa. Satu nih dapat cacat, oke, ini nggak ada ulasan gitu ya. Terus bintang 2, yang dipesan warna hitam dan coklat, kenapa yang datang mocha dan coklat? Salah kirim berarti. Nah, di sini dikasih respon. Nah, ini nih, respon ini hal yang oke. Jadi kayak langsung minta maaf gitu kan. Karena dengan ada maaf atas pelayanan tim packing kami, jika kakak keberatan silakan ajukan pengajuan retur. Mungkin kita yang tanggung, semoga kakak sehat selalu. Terima kasih sudah berbelanja. Ini respon yang oke gitu ya. Nggak tahu kenapa size-nya kecil, beda nggak kayak orderan sebelumnya. Barang nggak stabil nih. Nah, ini harusnya ada respon nih. Nah, di sini, nah, ini ada juga yang nanya ya. Ini ada yang oke, ada yang ini gitu ya. Nah, gue pasti bakal melihat kalau gue dapat salahnya seperti apa, dan gue bakal pengen tahu gimana cara salah itu memperbaiki. Karena gini, kalau misalnya nih kalian bayangin ya, misalnya ada orang salah salah kirim, oke, orangnya nggak ribet. Nah, kan kita sebagai pembeli kan pengennya tuker dong. Gue salah beli nih, lu kirim balik dong. Orangnya nggak ribet, ya udah, fine. Bener nggak? Orangnya ribet. Di situ kita pasti kayak langsung red flag. Agak oke, ya bisa jangan nih. Nah, sama bayangin, ada lagi yang seller itu tipenya dia bakal ngebales semua ulasan respon. Dengan semua dikasih respon itu bakal bikin calon pembeli itu ngeliat, wah, ini seller responsif nih, ini seller bertanggung jawab nih. Apalagi kalau misalnya ketika ada salah, ada miss, sellernya ngasih bonus. Nah, hal-hal seperti itu memang sebenarnya simpel banget, tapi itu tuh bisa bikin kayak pelanggannya ningkatin kepercayaan banget gitu. Karena kan kita tahu ya, nggak mungkin semua
Semua orang bakal ngasih respon bagus? Belum tentu. Semua orang pasti ada salahnya. Tapi gimana cara mereka memperbaiki kesalahan? Itulah yang penting, gitu kan. Nah, kita lihat lagi nih ya di sini ya. Ada lagi nih setelah dikomplain di bintang 3 ya. Dan minta pengembalian dana baru udah diurus. Dan akhirnya ini diproses yang super lama. Nah, ini kan prosesnya lama nih, kecewa sama seller. Nah, ini dia udah ngejelasin. Oke, gitu ya ngejelasin oke. Nah, tapi gini, ada bahasa yang jangan membalikan fakta. Wah, ini sebenarnya kalau menurut saya kurang bagus karena iya jadinya kayak dia ini nih, dia nyalahin gitu kan. Ya tahu sendiri lah ya, netizen kan seperti itu gitu. Nah, ada beberapa ini juga yang nggak dibales. Nah, insight-nya apa sih nih? Oke, terus jadi gini guys, gimana nih kalau misalnya kayak tadi, misalnya teman-teman udah punya toko, terus udah gitu ada bom yang nggak nge-like gitu, atau misalnya dapat ini. Nah, sebenarnya gini, kalau menurut gue sih ada beberapa yang bisa dilakuin. Gue selalu suka melihat kolom komen dan rating. Kenapa? Karena gini, lu harus sadar, insight berharga itu ada di situ. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, contoh deh. Kita fair ya, kalau contoh tadi, kasus yang tadi gue lihat, itu ada toko yang misalnya kayak, mungkin pengirimannya jadi lebih lambat, atau mungkin dia ngambil dari orang. Ketika ngambil dari orang tuh, kualitas yang namanya ngambil dari orang, kadang nggak stabil, bener nggak? Nah, ketika nggak stabil, terus harus ngapain gitu. Misalnya kalau kita memang bukan yang produksinya, ya udah gitu kan. Misalnya paling apa, ya udah kita akui, kita minta maaf. Ya, gue kan sebel juga sih. Tapi, ya begini loh prinsipnya kan banyak yang bilang pembeli adalah raja, bener ya? Nah gue pengen tahu menurut kalian setuju nggak pembeli adalah raja? Kalau ada raja, ya udah lu perlakukanlah raja lu sebagai seharusnya, gitu kan? Atau biarin aja. Tapi kalau biarin aja kalau misalnya jadinya orang pada nggak beli gimana? Kebayang nggak? Terus converse-nya turun gimana? Bener nggak? Terus omset tokonya turun gimana? Bener nggak? Kan jadi kayak sia-sia banget gitu. Apa yang dibangun selama ini hancur gara-gara ya ulasan gitu ya. Terus berikutnya ya kalau gue sih gue termasuk orang yang setuju dengan ketika lo ada rating kalau bisa balas semua gitu kan. Misalnya kalau aduh kadang nggak punya tim buat itu atau lagi nggak sempet nggak apa-apa, tapi nanti in the end balas semua karena itu bakal bikin orang ngelihat, yang dilihat orang tuh kadang bukan cuman balasannya ya, cara kita ngebales, bener nggak? Karena kan suka banyak zaman sekarang tuh di zaman yang kayak semua orang tuh kayak apa ya, semua pengen diagung-agungkan. Nah, yang bisa ngalah kadang itulah yang menang paling banyak. Bener nggak? Setuju nggak kalian dengan komentar ini?